Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Api hitam melonjak di depan Gu Yuan tepat saat dia hendak menyerang. Nihility Devouring Flame muncul di belakangnya. Ada juga dua orang tua yang membangun dunia kematian saat itu di belakangnya. Tampaknya dia juga mengerti bahwa meskipun jiwanya telah maju ke Distet, dia masih bukan tandingan Gu Yuan dalam pertempuran 1 lawan 1. Sepertinya klan Hun benar-benar memperlakukanmu dengan baik, kata Gu Yuan yang bisa melihat bahwa Nihility Devouring Flame telah mencapai jiwa Distet. Nihility Devouring Flame tertawa dingin tanpa berkata banyak, lalu mengulurkan tangan. Api hitam yang mengerikan meletus, dengan kekuatan hisap tak berujung yang mengalir dari tubuhnya seperti lubang hitam. Kedua tetua di belakangnya juga menyerang, melepaskan aura kuat dan bertarung dengan kekuatan penuh. Kalian bertiga benar-benar ingin menghentikanku? Gu Yuan tersenyum, lalu dengan kecepatan kilat muncul di depan orang tua tersebut, jarinya terulur dan ruang sejauh 1000 kaki runtuh menjadi ketiadaan. Jari itu kemudian menekan ke bawah, sesepuh itu terhuyung mundur, meludahkan darah tanpa sempat menyentuh tubuh Gu Yuan. Gu Yuan hendak menyerang lagi, tapi api hitam menyelimuti dirinya, dengan kekuatan hisap tak berujung yang mencoba menyerap semua Douqi di tubuhnya. Kekuatan melahapmu tak berguna melawanku. Douqi yang kuat dan penuh serangan spiritual melonjak dari tubuh Gu Yuan, menghancurkan api hitam yang melilitnya dan meraih Nihility Devouring Flame. Dua sosok tua muncul di depan Xiaoyan yang bergabung dalam pertempuran, sementara Gu Yuan dan trio Nihility Devouring Flame terlibat dalam pertarungan sengit, teriakan keras mereka terdengar bersamaan. Bocah, tengok, kembalikan gerbang keheningan mautku. Hun Yuantian, Xiaoyan hanya tersenyum melihat dua orang tua yang dilingkupi aura kematian, salah satunya adalah Hun Yuantian, yang gerbang keheningan mautnya direbut dirinya sebelumnya. Bocah tengik, kau telah menghancurkan rencana klan Hunku. Kau harus mati hari ini. Mata Hun Yuantian tajam menatap Xiaoyan. Xiaoyan merebut gerbang keheningan mautnya, membuat dunia kematian runtuh dan memaksa pasukan klan Hun mundur. Meskipun dia seorang veteran, kesalahannya hampir dihukum mati. Oleh karena itu kebenciannya terhadap Xiaoyan semakin kuat. Xiaoyan hanya terdiam di depan kata-kata kejam Hun Yuantian. Segera dia melirik dua orang di depannya. Ekspresi serius melintas di matanya. Klan Hun langsung mengirim 2 bintang Dao Sheng 8 untuk menahannya. Dari sini jelas bahwa klan Hun bermaksud menghabisinya. Meskipun mungkin sangat merepotkan bagi Xiaoyan untuk menghadapi ini, itu juga bukan masalah sederhana bagi lawan untuk mengalahkannya. Bagaimanapun dia saat ini adalah bintang 7 Dao Sheng, menambahkan jiwa di statnya, kekuatan bertarung sejatinya telah jauh melampaui bintang biasa Dao Sheng. Meskipun keduanya bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya. Pikiran ini melintas di benak Xiaoyan, matanya menyapu pertempuran sengit di wilayah Black Corner, di mana Douqi liar menyebar dan lautan magma terus memancarkan pilar besar. Pertempuran ini buntu, tapi menahan 2 bintang 8 Dao Sheng akan mengurangi tekanan pada pasukan aliansi. Pertempuran terhenti sementara langit seperti mau kiamat, ahli dari kedua belah pihak terus jatuh ke magma, berubah menjadi abu karena panas yang luar biasa. Bajingan kecil, pergi dan mati. Mata Hun Yuandi memancarkan kemarahan ketika melihat Xiaoyan. Dengan teriakan keras, dia mengayunkan tangannya, mengirimkan angin telapak tangan beracun ke arah Xiaoyan. Kamu terlalu memikirkan diri sendiri. Xiaoyan tertawa dingin, membalas serangan Hun Yuantian dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Api raksasa itu menghantam serangan lawan dan memurnikan aura mematikan dengan kekuatan pemurniannya. Hun Tiansheng, ayo kita serang bersama dan habisi bocah ini. Hun Tiandi berteriak. Ekspresinya berubah karena serangannya terhalang. Dia merasakan Xiaoyan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bintang 8 Dao Sheng berwajah gelap dan dingin. Hun Tiansheng mengangguk dan muncul di belakang Xiaoyan. Aura kematian memancar dari jarinya sebelum ditekan ke depan dengan kejam. Jari Dewa Kematian. Xiaoyan bereaksi cepat, melemparkan pukulan ke belakang. Badai api menakutkan terbentuk di bawah tinjunya menghantam jari hitam besar itu. Badan kaca King Kong, Xiaoyan berteriak keras. Tubuhnya membengkak hingga 1000 kaki, cahaya keemasan menyala dari dalam tubuhnya, memancarkan tubuh api pemusnahan. Dengan kecepatan kilat Xiaoyan melepaskan Purifying Demonic Lotus Flame, membuat tubuhnya menjadi jernih. Dua kekuatan tubuh Douqi dilepaskan bersamaan, mencerminkan kemampuan Xiaoyan di tingkat jiwa di stat. Aura Xiaoyan menjadi keras dan tajam,
tangannya yang besar menghantam ke arah Hun Yuantian sambil menjentikkan jari, menimbulkan serangan ganda yang mematikan. Palem musim semi kuning, telapak tangan penciptaan surga yang hebat, jari musim semi kuning, 3 keterampilan Douqi yang berbeda muncul di bawah telapak tangan Xiao Yan secara bersamaan, mereka menghantam Hun Yuantian dengan keras. Hun Yuantian terkejut melihat serangan ini, dia tidak bisa menggunakan banyak Douqi secara bersamaan. Makam kematian, Hun Yuantian melawan dengan aura mematikan yang melonjak dari tubuhnya, sebuah cermin hitam raksasa 10.000 kaki muncul di depannya, diiringi suara tajam yang menggetarkan. Banyak keterampilan Dou kelas Tian turun dari langit dan dengan keras menabrak makam hitam besar, gelombang energi besar menyebar, menyebabkan ruang dalam jarak 10.000 kaki runtuh menjadi kehampaan hitam yang gelap. Dihadapkan pada ledakan liar dan ganas ini, aura mematikan di makam hitam juga menghilang dengan cepat, akhirnya meledak terpisah. Xiao Yan siap melanjutkan pengejaran, namun telinganya menangkap suara di belakangnya, dia berbalik dan menghantamkan tinjunya ke arah itu. Ruang itu bergetar, pilar batu hitam raksasa hancur dan bertabrakan dengan tinju Xiao Yan, suara nyaring terdengar membuat Xiao Yan terlempar mundur. Dia mundur selusin langkah sebelum menstabilkan diri, rasa manis muncul di tenggorokannya, tapi dia menelannya, kekuatan Hun Sengtian lebih kuat dari Hun Yuantian, meski terjatuh Xiao Yan tidak terluka parah, tapi kondisi Hun Sengtian juga terlihat memburuk. Xiao Yan menatap Hun Tiansheng yang memegang pilar batu, wajahnya merah padam, auranya berfluktuasi intens. Anak nakal sialan, Hun Tiansheng berbicara dengan suara rendah, tidak heran kau merebut gerbang keheningan maut dari Hun Yuantian. Hun Yuantian muncul di sampingnya, semakin sulit menangani bocah ini, serang bersama, habisi dia. Xiao Yan tertawa dingin, melambaikan tangannya, sekelompok cahaya hitam muncul, berubah menjadi gerbang keheningan maut raksasa. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya, memanggil gerbang keheningan maut, kekuatan hisap kuat melonjak, menyeret mereka berdua ke dalamnya. Kau benar-benar berani? Mata Hun Yuantian berbinar, mereka tidak melawan, malah menggunakan kekuatan hisap untuk menyerang. Xiao Yan tersenyum dingin, dia tidak akan mengulangi kesalahan Hun Yuantian. Di dalam gerbang keheningan maut, duo Hun Yuantian mencari batu spiritual untuk menghilangkan jejak Xiao Yan, namun mereka menemukan nyala api mengerikan mengisi gerbang. Ada yang salah? Ayo kabur! Ekspresi mereka berubah. Melihat api merah muda menyebarkan ke seluruh tempat, gerbang keheningan maut telah dimodifikasi oleh Xiao Yan. Keduanya baru saja mundur ketika api lotus pemurnian iblis melonjak, berubah menjadi naga api yang menggigit liar. Duo Hun Yuantian melambaikan lengan, menebarkan pilar Douqi perkasa untuk mengusir naga api. Mereka muncul di pintu masuk dunia keheningan maut, namun sosok raksasa memblokir pintu keluar, gelombang sonik spiritual menakutkan melanda mereka. 3 kemarahan ilahi musim semi kuning dilepaskan berturut-turut, mengirim duo Hun Yuantian terbang mundur 10.000 kaki, serangan liar ini membuat jiwa mereka pusing. Kalian tidak akan bisa keluar, Xiao Yan tertawa dingin, segelnya berubah munculkan 6 api pemusnahan yang meluncur ke gerbang keheningan maut. Teratai api muncul satu demi satu di udara gerbang keheningan maut, tanpa menyerang duo Hun Yuantian, mereka berkumpul mencapai 10 dalam waktu singkat. Ekspresi duo Hun Yuantian berubah, khawatir dengan ancaman ledakan gabungan di ruang terbatas. Keluar dari sini, mereka bertukar pandang, berubah menjadi sinar cahaya yang melesat menuju pintu keluar dengan kecepatan kilat. Sudah terlambat, Xiao Yan tersenyum dingin melihat aksi mereka, dia melemparkan 3 teratai api pemusnahan tambahan, dengan pikiran singkat semua teratai api meledak bersamaan, menghantam duo Hun Yuantian. Xiao Yan membanting telapak tangannya ke gerbang keheningan maut, menyebabkan lotus api pemusnahan meledak, jejak spiritual pada batu spiritual juga hancur. Gerbang keheningan maut mengeluarkan gelombang kabut hitam saat batu spiritual pecah, ruangnya juga mulai runtuh. Kekuatan destruktif menghantam duo Hun Yuan dengan kekuatan pemusnahan dari ledakan teratai api. Dia menghancurkan gerbang keheningan maut, mata Hun Yuantian dipenuhi kejutan dan sakit hati. Gerbang yang dibangun selama ratusan tahun itu dihancurkan oleh Xiao Yan dalam sekejap, namun kekuatan menakutkan itu telah menyerang dia sementara pikiran ini melintas di benaknya, itu langsung melahap mereka berdua. Xiao Yan menyaksikan gerbang keheningan maut yang meledak liar dari langit, tubuhnya dengan sigap ditarik ke belakang dan menyeka keringat dingin di dahinya. Kali ini dua iblis tua yang tak bisa mati ini akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Bagaimana bisa begitu mudah untuk merebutnya kembali? Suara tawa rendah dan dingin terdengar, hati Xiao Yan bergetar saat dia berbalik ke arah lautan magma di bawah,
pusaran yang sangat besar telah muncul di tempat itu, seolah-olah sesuatu akan muncul. Rumah Dewa Kuno, apakah akhirnya akan muncul? Mata Xiaoyan menjadi semakin sedingin es saat dia menyaksikan adegan ini. Gelombang raksasa muncul di laut magma, pusaran air raksasa 10.000 kaki terbentuk perlahan, seolah ada sesuatu yang muncul dari dalamnya. Fluktuasi misterius menyebar menarik perhatian banyak orang. Ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Xiaoyan serius memandang pusaran air magma. Dia ingat makhluk misterius yang menjaga istana Dewa Kuno. Saat Xiaoyan fokus pada pusaran, ruang di belakangnya bergetar. Hun Tiansheng muncul aura mematikannya memudar, menandakan dia cedera parah. Dia masih hidup. Xiaoyan menoleh terkejut. Matanya menyapu Hun Yuantian yang tergenggam di tangan Hun Tiansheng, lalu senyum dingin muncul di wajahnya. Xiaoyan menggunakan lebih dari selusin lotus api pemusnahan dan meledakkan gerbang keheningan maut, menciptakan kekuatan destruktif yang menakutkan. Duo Hun Yuantian elit bintang 8 Dou Sheng, berakhir dengan 1 tewas dan 1 luka parah. Hun Shengtian yang muncul memuntahkan darah segar, lalu melihat Xiaoyan dengan wajah ketakutan. Meski masih ada semangat ganas, dia menyadari kelemahan diri dan segera mundur. Xiaoyan tidak mengejar Hun Shengtian karena kelelahan dan fokus pada kemunculan rumah Dewa Kuno Tusi. Meskipun Hun Shengtian melarikan diri, dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Pusaran air magma besar berputar intensitasnya, suara percikan mengguncang langit. Dua sosok muncul, kondisi mereka mengerikan, aura mematikan mereka hampir hilang, kekuatan bertarung mereka sudah melemah. Tuan Nihility, kami tak bisa menghentikannya, mereka berteriak, melihat Nihility Devouring Flame dengan api hitam yang memudar. Mata Nihility Devouring Flame berkedip, menunjukkan ketidakpuasan. Meski jiwanya mencapai di stat, dia masih belum bisa melawan Gu Yuan. Gu Yuan muncul di depan ketiganya dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Jika jiwa Nihility Devouring Flame belum mencapai di stat, dua lainnya pasti sudah tewas. Gu Yuan memandang Nihility Devouring Flame dan berpikir, kalian hanya ingin menghalangiku. Matanya kemudian terfokus pada Hun Tiandi, yang memegang tusi Ancient God Jade. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia melangkah maju, ruang berfluktuasi, dan dia muncul di belakang Hun Tiandi. Gelombang energi melonjak, berubah menjadi telapak pasang surut raksasa yang menghantam Hun Tiandi dengan kekuatan dahsyat. Hun Tiandi tertawa keras menghadapi serangan Gu Yuan. Dia memukul telapak tangan ke depan, menghancurkan ruang dan menerima serangan Gu Yuan. Sudah terlambat Gu Yuan, sekarang kita tunggu saja kemunculan rumah Dewa Kuno Tusi. Hun Tiandi mundur cepat, memegang Ratu Si Ancient God Jade. Ekspresi Gu Yuan berubah serius mendengar kata-kata Hun Tiandi. Dia melihat laut magma di bawah dan terkejut melihat pusaran air meningkat 10 kali lipat. Tiang api magma setinggi 10.000 kaki menyembur dari laut, menghantam kedua belah pihak. Panas ekstrim dan kekuatan ofensif menyebabkan banyak korban jiwa. Hun Tiandi gembira melihat gelombang raksasa di permukaan magma. Dia merasakan tusi Ancient God Jade memanas, menandakan kemunculan rumah Dewa Kuno Tusi sudah dekat.